Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhammad Rifki Maulana selaku Sekretaris Departemen Pengembangan Intelektual Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Oke, pada video MKDU kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu saya, dan untuk materi kali ini saya akan membahas tentang apa itu isim, isim nakiroh dan ma'rifat, kemudian isim musanna. Oke, untuk materi yang pertama kita akan mengenal apa itu isim. Isim yaitu kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tak berkaitan dengan waktu. Bisa menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, atau makna yang lainnya. Sebenarnya dalam bahasa Arab sendiri, ismun itu artinya nama. Seperti yang sudah kita ketahui, nama itu panggilan untuk suatu objek. Nah, isim ini dapat berupa kata yang berakal atau tidak berakal, berwujud atau tidak berwujud. Contohnya, muslimun atau seorang muslim. Seorang muslim itu berakal. Kemudian asyaddu atau kitun. Asyaddu itu artinya singa atau kitun itu artinya kucing. Itu hewan ya, tidak berakal. Kemudian yang berwujud itu seperti kitabun, kolamun, dan apapun barang yang ada wujudnya. Kemudian untuk yang tidak berwujud itu seperti darsun atau pelajaran dan yang lain sebagainya. Kemudian isim itu tak berkaitan dengan waktu. Maksudnya, perubahan waktu tidak mempengaruhi bentuk isim. Contohnya nih, dari isim ikhtibar. Jadi contohnya tuh amsi ikhtibarun atau kemarin adalah ujian, waktu ujian. Nah, yauma ikhtibarun, hari ini adalah ujian. Dan godan ikhtibarun, atau besok adalah ujian. Nah, dari 3 waktu ini alias kemarin, hari ini, dan besok ini, si kata khobar ini tidak berubah meskipun ada kata yang menunjukkan keterangan waktu di depan ikhtibar ini seperti amsi, yauma, sama godan. Kemudian untuk ciri-ciri isim ini, yang pertama itu tanwin. Ini adalah ciri isim yang paling menonjol. Biasanya akan gampang kita menentukan apa itu isim dengan melihat akhir dari hurufnya itu ada tanwin atau domah tain, kayak contohnya muslimun, asyadun, kitabun. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua ini diawali dengan alif dan lam. Contohnya al-masjidu, al-qalamu, as-sajadatu, dan lain sebagainya. Kemudian contoh ketiga yaitu diberi huruf jar. Nah, dalam suatu kata biasanya setelah huruf jar itu isim, seperti contohnya nih, al-an azhabu ilal masjidi. Nah, berarti bisa kita ketahui al-masjidun itu isim ya, karena diawali dengan huruf jar, ila. Nah, mungkin segitu sedikit pengenalan untuk apa itu isim. Sebenarnya isim ini ada banyak ya,
kayak isim nakiroh, isim ma'rifat, isim muzakkar, isim muannas, isim isyarah, isim domir, isim mufrad, dan masih banyak isim-isim yang lainnya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas sedikit aja, yaitu isim nakiroh, isim ma'rifat, sama isim musanna. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu isim nakiroh. Isim nakiroh dan isim ma'rifat. Apa sih itu isim nakiroh? Isim nakiroh itu isim yang menunjukkan makna umum, kayak al-muslimun. Muslimun itu kan masih belum spesifik ya. Muslim itu banyak, nggak kayak Rifki atau si Rifki. Nah, kalau misalnya Rifki al-muslimun, nah kan kalau gitu lebih jelas. Nah, kalau muslimun doang itu lebih luas gitu maknanya. Nah, tanda dari nakiroh ini biasanya itu bertanwin, kayak muslimun, nah, asadun, kitun, kitabun, kolamun, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian lanjut ke isim ma'rifat. Isim ma'rifat ini kebalikan dari isim nakiroh. Nah, apa sih isim ma'rifat ini? Yaitu isim yang menunjukkan makna khusus atau tertentu. Nah, ada 3 bentuk yang termasuk isim ma'rifah. Yang pertama, isim domir. Misalnya, itu contohnya kayak saya, kamu, ana, anta, huma, dan lain-lainnya. Kemudian isim alam. Contohnya itu biasanya isim alam tuh nama orang, nama tempat, nama kota, atau nama Jibril yang maksudnya nama malaikat, dan nama-nama apapun yang mempunyai nama tersendiri gitu. Kayak misalnya anak Rifki. Nah, Rifki itu contoh dari isim alam. Kemudian dari nama malaikat misalnya Jibril, Mikail, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari nama kota, kayak seperti Bandung, Cianjur, Jakarta, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian bentuk yang ketiga itu diawali dengan alif dan lam. Perlu kita ketahui biasanya alif lam ini dimaknai dengan itu, kayak misalnya al-muslimun, orang Islam itu, orang muslim itu, gitu maksudnya. Jadi lebih spesifik, kayak kita tuh kayak lagi nunjuk nih al-muslimun. Nah, itu contohnya kayak al-muslimun tuh nggak bermakna luas, tapi yang kita tunjuk gitu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu isim musanna. Beda dengan isim muannas atau muzakkar. Sedikit penjelasan tentang isim muannas dan muzakkar. Isim muannas itu yang isim yang menjelaskan tentang perempuan, dan sedangkan isim muzakkar itu yang menjelaskan tentang laki-laki, kayak contohnya muslimun dan muslimatun. Nah, kalau muslimun itu isim muzakkar dan muslimatun itu isim muannas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isim musanna ya, yaitu setiap isim yang menunjukkan makna dua, baik muzakkar atau muannas, dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Nah, jadi isim muannas ini isim yang menunjukkan dua entah itu dua orang, dua hewan, dua bentuk. Kayak contohnya nih, dari kata muslimun itu
seorang muslim laki-laki, sedangkan muslimatun itu seorang muslim perempuan. Nah, gimana sih biar jadi 2 orang muslim perempuan dan 2 orang muslim laki-laki? Kita bisa menambahkan alif dan nun dan ya dan nun. Kayak contohnya, contoh dari muslimun, apabila kita tambahkan alif dan nun jadinya muslimani, sedangkan kita tambahkan ya dan nun menjadi muslimaini. Nah, kemudian kalau dari isim muannasnya itu kita tambahin alif dan nunnya jadi muslimatani dan ya dan nun menjadi muslimataini. Jadi tinggal tambahin alif dan nun atau ya dan nun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga nanti kita bisa lanjut belajar bareng lagi tentang isim-isim yang lain atau tentang materi bahasa Arab yang lain di video MKDU selanjutnya. Oke? Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan atau ilmu yang ada dalam video ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.